Bab 84. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. 2 minggu berlalu, sejak perang antara Aliansi dan Order of Yatan dimulai. Dalam prosesnya, Giant Guild telah mendapatkan banyak prestasi, jadi mereka merayakan hari ini. Selamat atas pelantikan Tuan sebagai Lord. Sorak-sorai. Tepuk tangan. Giant Guild adalah salah satu guild terbaik sejak Satisfy diluncurkan. Ketua guild mereka, Chris, adalah pemain ranker atas yang berada di urutan ketiga, dalam top ranker. Chris yang ditunjuk sebagai Lord of Pedro untuk prestasinya di medan perang. Memproklamirkan diri kepada 530 anggota guildnya. Sekarang adalah waktunya untuk stabilisasi. Untuk 2 minggu ke depan, kita akan berhenti berperang. Kita akan fokus pada pertahanan Pedro dan memperkuat kekuatan kita. Dan, Chris berhenti bicara dan mengeluarkan baju kulit. Dia sekali lagi memeriksa informasi armor. Armor kulit tikus tanpa diduga nyaman. Peringkat, Epic. Daya tahan, 24/24. Defense, 22. Move, Speed, plus 3%. Armor yang terbuat dari kulit tikus oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Ini dirancang dan dibuat agar pemakainya akan merasa nyaman ketika bergerak. Pemakainya dapat bergerak sedikit lebih cepat. Fakta jika jenis baju zirah ini dibuat dengan bahan yang sedikit sangat menakjubkan. Pembatasan pengguna. Level 13 atau lebih tinggi. Beginner Letter Armor Mastery. Pengrajin tak dikenal yang menciptakan panah berperingkat epik pertama dan menyebabkan topik panas untuk sementara waktu. Bagaimana cara menemukannya? Dia mati-matian mencari beberapa saat, tapi bahkan tidak bisa mendapatkan petunjuk sedikitpun. Namun, belum lama ini, dia secara tidak sengaja menemukan petunjuk, saat membaca sebuah posting di situs komunitas. Tolong temukan dengan tepat waktu. Sekali lagi Chris berdoa dengan penuh semangat. Suruh setengah dari guild membentuk tim pencari. Pergi ke Winston. Tujuannya adalah pengrajin yang tidak dikenal. Temukan dia dan undang dia ke guild. Apapun kondisinya yang ia tuntut, terima tanpa syarat. Agar guild menjadi lebih kuat dengan cepat, mereka membutuhkan sejumlah kelas tempur tingkat tinggi. Tapi, agar guild menjadi lebih kuat dan lengkap, dibutuhkan kelas pendukung yang terampil. Chris gagal mengundang Panmir dan Steng yang berada di peringkat pertama dan kedua di top ranker Blacksmith. Dia berhasil mengundang Blacksmith peringkat keempat dan kelima, tapi masih kurang. Karena itu, dia ingin mengundang pengrajin yang tidak dikenal. Chris ingin membangun supremasi Giant Guild bersamanya. Kami kekurangan orang. Guild Sedekah terlalu sibuk untuk mengkhawatirkan kondisi mental mereka. Mereka mencari Euphemina dan menyelesaikan quest melawan Order of Yatan untuk meningkatkan reputasi Guild. Mereka juga masih mencari pengrajin yang tidak dikenal. Pertama-tama, Guild Sedekah hanya memiliki 17 anggota. Semua anggota Guild mungkin saja ranker, tapi mereka kekurangan jumlah untuk melakukan berbagai hal sekaligus. Pada akhirnya, anggota Guild tidak berpikir itu mungkin untuk mempertahankan ini, dan menyampaikan pendapat mereka kepada Jishuka. Karena itu, diadakan rapat. Mari kita menunda kematian Euphemina. Alasan kita ingin membunuhnya adalah untuk membalas dendam kepada anggota kita dan martabat guild, tapi tidak ada manfaat langsung. Di sisi lain, kues terkait Yatan dan pengrajin yang tidak diketahui, semuanya secara langsung menguntungkan guild. Aku pikir, lebih baik untuk menunda balas dendam, dan fokus pada kues dan menemukan pengrajin yang tidak dikenal. Aku setuju. Tidak mudah menangkap seorang gadis yang bersembunyi seperti tikus. 7 suara untuk setuju. 7 suara menentang. 3 orang telah abstain memilih. Aku pikir, kita harus terus maju dan melanjutkan seperti yang telah kita lakukan. Jika kita berhenti di sepanjang jalan, rumor akan meningkat. Aku lebih suka melepas kues yang berkaitan dengan Order of Yatan. Sejujurnya, kita terampil dan selalu dapat meningkatkan reputasi guild kita, tanpa harus bergantung pada kues lain-lain ini. Petik 2. Itu benar. Membalas dendam adalah masalah kebanggaan kita. Seharusnya tidak ditunda. Apakah semua orang lupa tentang kebanggaan Guild Sedekah? 7 suara untuk, 5 suara menentang. 5 orang telah abstain dalam pemilihan. Regas yang telah menyaksikan pertemuan berlangsung diam-diam, akhirnya angkat bicara. Bagaimana kalau mencari pengrajin yang tidak dikenal? Jishuka bertanya pada Regas. Apakah kamu pikir kita harus menundanya? Regas langsung menjawab. Tidak, jujur saja, bukankah menurutmu, itu harus memiliki prioritas tertinggi? Bagaimana denganmu? Aku setuju. Jishuka menyimpulkan. Kita akan menghentikan kues terkait Yatan. Berkonsentrasi untuk menemukan Euphemina dan pengrajin yang tidak dikenal. Baik. Setelah pertemuan, anggota guild tersebar. Winston. Guild Sedekah tinggal di kota ini. Karena banyak keadaan, kemungkinan pengrajin yang tidak dikenal itu tinggal di sini. Harem, pertemuan itu membosankan. Hah? Setelah pertemuan, Regas menemukan orang Asia, ketika dia pergi ke penginapannya. Lalu, senyum cerah melintas di wajahnya. Hei, gladiator. Petik 2. Grit yang telah berjalan dengan kepala menunduk, memandang dengan frustrasi, ketika jalannya terhalang dan seseorang memanggilnya. Dia langsung mengenali Regas. Regas.
Haha, kamu kenal aku. Aku pikir, kamu tidak akan ingat. Regas bersuka cita. Konten iklan. Grid duduk di air mancur dan menjawab. Penjamin pinjaman yang baik. Tidak, hanya kamu yang membelaku terhadap tuduhan itu. Jadi, bagaimana aku bisa melupakanmu? Beberapa bulan yang lalu, ketika dia berada di level -3, Grid mencoba untuk berpartisipasi dalam parti serangan Guardian of Forest. Tapi ketika dia melamar, dia menjadi subjek kritik oleh anggota Right Party lainnya. Pada saat itu, satu-satunya yang percaya dan mendukung Grid adalah Regas. Namun, Grid merasa enggan daripada penghargaan terhadap Regas. Sifat murni dan baik adalah kebalikan dari Grid, dan dia juga tidak menyukai kenyataan, jika Regas tampan. Tapi setelah percakapan, Regas tampak lebih naif daripada yang dipikirkan Grid, dan merupakan seseorang yang akan bertindak sebagai penjamin hutang. Jadi, dia menyelesaikan hubungan dengan Regas serapi mungkin. Sekarang, mereka bertemu lagi. Sudah waktunya makan nasi yang sudah diletakkan pada waktu itu. Regas khawatir. Kenapa ekspresimu begitu gelap? Apa sesuatu terjadi? Grid membuat ekspresi yang paling menyedihkan dan menjelaskan. Seorang pria tua mencuri barangku. Regas tersentak kaget. Jahat sekali. Ada orang jahat di dunia ini. Petik 2. Hah, sepertinya begitu. Orang yang mengambil mata pencaharian orang lain, harus mati. Grid mengungkapkan kebenciannya. Regas mengangguk. Orang seperti itu harus membayar harganya. Grid mulai bersiap untuk makan. Hah, betapa bagusnya, jika seseorang membantuku. Yah, tidak ada kesempatan. Di dunia yang keras ini, tidak ada orang yang akan membantu orang lain secara gratis. Benar. Regas melompat. Dunia ini keras, apa yang kamu katakan? Dunia ini hangat dan indah. Apakah itu benar? Hah, tapi dunia yang aku alami adalah keras dan beracun. Barangku dicuri. Barang apa itu? Apakah itu penting? Ya, benar-benar penting. Itu adalah hidupku. Tapi, aku kehilangan itu. Aku rasa, aku akan bunuh diri. Wajah Regas memucat, karena takut. Bunuh diri. Kamu tidak bisa melakukan dosa seperti itu. Apakah kamu tidak menyesal kepada orang tuamu? Tugas berbakti. Apakah kamu lupa semangat taekwondo? Hah? Aku minta maaf. Aku sangat lelah secara fisik dan mental, sehingga aku punya ide yang buruk. Pada akhirnya, Regas menggigit umpan. Ini tidak bisa dilanjutkan. Aku akan membantumu. Aku tidak bisa memaafkan siapapun yang akan memberikan cedera besar pada orang lain. Yes, aku mendapatkanmu. Saat Grid bersorak kegirangan. Astaga. Jisuka secara tidak sengaja mendengar percakapan antara kedua orang itu dan mengenai Regas di belakang kepalanya. Kemudian, dia menarik daun telinga Regas. Kamu akan membantu seseorang. Apakah kamu lupa banyak hal? Mata Grid bersinar, saat dia memandangnya. Kulit kecoklatan, bibir merah dan montok, mata panjang dan melengkung, dada besar. Jisuka adalah gadis ideal yang diimpikan Grid. Ini. Meskipun daun telinganya masih ditarik, Regas menjelaskan kepada Grid yang bertanya. Dia ketua guildku. Itu menyakitkan. Petik 2. Apakah itu sakit? Kamu bajingan yang menyedihkan. Jisuka menarik daun telinga Regas lebih kuat, dan berbalik ke arah Grid. Dia menghela nafas, ketika melihat Grid melihat ke atas dan ke bawah tubuhnya, dengan mata yang eksplisit. Dia sudah terbiasa diperhatikan oleh pria, tapi itu masih tidak menyenangkan. Bahkan, jika ini adalah virtual reality, bukan kenyataan. Hei kamu. Hah, iya. Grid mendapat perhatian, ketika Jisuka memanggilnya. Grid umumnya kuat di depan wanita, tapi berbeda ketika wanita itu tipe idealnya. Dia tidak bisa menahan rasa gugup, ketika berdiri di depan mimpinya. Jisuka meliriknya dan mengendus. Pemula, Regas sedang sibuk sekarang, jadi kamu harus mengurus urusanmu sendiri. Nah, sekarang kita akan pergi. Jisuka terus memegang daun telinga Regas dan menariknya pergi. Pemula. Grid melihat Jisuka yang kembali, sementara kata itu bergema di benaknya. Kemudian, dia menatapku, seperti aku anjing. Tipe ideal hanya tipe ideal. Grid memulihkan semangatnya dan menyusul Jisuka. Hei. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jisuka terkejut ketika Grid yang bahkan tidak bisa melihat matanya beberapa waktu yang lalu, menghalangi jalannya. Tapi itu hanya sebentar. Jisuka memberinya senyum santai dan menyilangkan lengannya, menekankan dadanya. Kenapa kamu memanggilku? Keok. Pandangan Grid terfokus pada dada Jisuka. Tapi, dia dengan cepat menjernihkan pikirannya. Bisakah kamu memberiku Regas? Dia bilang dia akan membantuku. Apa hakmu untuk ikut campur? Aku punya hak alami. Aku ketua guildnya. Jadi, dia harus mengikuti perintahku. Apa kamu mengerti? Jangan tersinggung dan pergi. Hanya karena kamu adalah guild masternya, itu tidak memberimu hak. Lalu, apakah pihak ketiga berhak? Jisuka secara alami memiliki keuntungan. Daripada berkelahi dengannya, Grid memilih untuk membungkuk. Silahkan, aku benar-benar putus asa saat ini. Petik 2. Kami putus asa juga. Kami tidak bisa menyayangkan orang. Aku lebih putus asa. Kami lebih putus asa.
Aku lebih putus asa. Kami. Aku. Bisikan. Sejumlah besar orang berkumpul, ketika pria dan wanita dewasa memulai argumen kekanak-kanakan. Secara khusus, itu menyebabkan gelombang besar, karena Jishuka terkenal.